guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Oke, Perseners dan Gen Z, balik lagi di podcast 1% ya, bareng gue Yoga dan di sini gue bareng Evan juga ya. Episode lalu kita udah bahas soal kesepian ya, kenapa Gen Z kesepian dan bagaimana solusinya biar Gen Z gak kesepian tentunya ya. Jadi silahkan lu bisa dengerin dulu podcast sebelumnya kalau memang lu belum denger karena nih bakal nyambung ya topiknya gitu. Oke Evan, jadi sekarang kita bahas soal hubungan ya. Meaningful relationship. Kita udah punya premis ya atau mungkin argumen dasar tadi di belakang di episode sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya kesepian tuh bener-bener terjadi dan bisa mempengaruhi kita. Ini mungkin nyambung ya sama skill kita untuk bersosialisasi gitu ya. Entah mungkin caranya kita buat deketin temen kayak gimana. Terus buat nyari pacar kayak gitu. Dan mungkin ya udah bagaimana kita bisa hidup bareng teman-teman dan bersosial kayak gitu bareng orang lain. Dan mungkin ini pertanyaan awal dulu ya. Kenapa sekarang nyari pasangan itu nggak mudah? Oke. Lu mungkin bisa disclaimer dulu kalau mungkin lu udah married kayak gitu dan gue nanya kalau dulu kenapa sekarang nyari pasangan susah atau mungkin lu ngelihat temen-temen lu kok nyari pasangan susah gitu. Silakan. Iya sih, ini pasti selalu ketika kita nongkrong, pasti bahasanya Bumble, Tinder, gitu kan? Bumble, Tinder, lalu ada satu jomblo ngenes yang dibully gitu pasti di setiap tongkrongan itu ya. Editor kita. Tapi gue juga bingung sih sebenarnya kenapa ada yang ngenes banget gitu. Bahkan gue juga nggak tahu dia nggak pernah bilang si editor kita ini kan sebenarnya nggak pernah bilang dia nyari cewek atau gimana gitu. Tapi kan kita selalu nawarin gitu mau nggak gitu. Padahal sumpah gue nggak pernah ngedenger dia minta atau gimana gitu. Tapi intinya itu jadi bahasan lah ya di tongkrongan sekarang. Iya, betul. Bumble dan Tinder. Iya. Kalau menurut gue sih sebenarnya relate-nya mungkin sama orang umur 20-an kali ya. Kalian yang kuliah juga mungkin bisa jadi ngerasa ketemu lawan bicara itu nggak sesulit ketika udah kerja gitu. Semoga aja di sini audiensnya udah pada kerja ya. Tapi kayak gue ngerasa yang bisa jadi hukum kali ya. Mungkin makin tua makin susah. Dan kenapa sih makin tua makin susah gitu? Mungkin gue ubah pertanyaannya kayak gitu kali ya. Iya, betul. Mungkin gue coba ubah. Tapi nanti gue juga akan ngejawab kenapa ada yang susah dari kecil gitu kan. Tapi gue jawab yang pertama dulu. Kenapa makin tua makin susah? Pertama, karena kita bisa dibilang ya terisolasi sih. Ibaratnya kita juga mungkin ada yang gak punya privilege untuk bersantai. Ini gue coba bahas ke kapitalisme kali ya. Gue coba bahas ke kapitalisme. Karena gak ada waktu santai gitu ya. Iya. Jadi gini, gue ngerasanya kenapa sih makin tua kita makin susah berhubungan sama orang gitu. Karena ya kita ibaratnya mungkin bisa jadi kalau yang punya privilege sih enak ya, habis kerja mungkin ya udah bisa balik terus bisa main Bumble dan lain sebagainya. Ya main Bumble it's a privilege kayaknya. Tapi again sekarang udah lebih dipermudah dengan teknologi. Tapi dengan kapitalisme yang memang ya sistem ekonomi yang kita sekarang, yang mana semua hal itu butuh uang, pacaran kan nongkrong sama temen aja kan butuh uang sebenarnya. Iya, betul. Biaya bucin ya. Karena gak punya uang itu, nah ini menarik nih. Kenapa gue hubungin sama kapitalisme? Karena level 1% di kurikulum kehidupan kita ya lu mesti punya duit dulu. Oke. Jadi gini, bisa jadi orang itu makin susah nggak untuk ya punya pacar ya atau punya temen karena memang nggak punya waktu luang, nggak punya duit. Mungkin bisa jadi dia sandwich generation gitu kan. Mungkin bisa jadi dia juga punya hutang yang banyak dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya di kurikulum level 1 aja nggak kelar. Boro-boro punya tabungan dana darurat yang jumlahnya pasti puluhan juta di zaman sekarang dana darurat itu. Ini aja buat nongkrong aja nggak bisa. Ya jelas, habis kerja ngapain ya kerja lagi. Nyari freelance, nyari apa, biar dapat duit. Betul. Itu alasan yang pertama ya menurut gue yang cukup fundamental. Jadi lu nggak punya temen mungkin ya karena lu nggak punya privilege
uang, lu nggak punya privilege. Privilege kan banyak ya, tapi yang paling kita butuhin kan sekarang di zaman ini adalah uang. Bisa jadi itu. Nah, buat yang lain, oh gue punya kok duit. Nah, kalau ini beda lagi berarti. Buat lo yang punya duit, bisa jadi ya lo memang nggak punya skillnya, nggak punya privilege skill itu. Bisa jadi kan ada orang yang ya dari kecil memang udah supel gitu kan, emang bisa berteman sama siapa aja. Tapi kan ada juga orang yang enggak. Dan basically di sekolah nggak belajar. Nah itu sih Betul, betul. menurut gua bro. Dua itu alasannya sih. Gue nyambung ya sama yang tadi soal kapitalisme gitu ya. Dan mungkin ada faktor di luar sana gitu yang lain gitu. Tapi kalau gue mungkin fokusnya ke waktu Van ya. Oke. Karena mungkin kita, tadi kan lu udah bilang soal uang gitu. Tapi kalau gue lebih fokus ke waktu yang kita habiskan untuk bekerja gitu. Jadi waktu yang kita habiskan buat bekerja, mungkin kita udah gak punya waktu lagi buat ini ya, mengembangkan diri gitu. Buat self-develop. Jadi mungkin ketika kita udah susah ya gak punya waktu untuk self-develop, kita gak punya waktu untuk belajar, ya buat bersosialisasi gitu ya. Atau mungkin belajar bagaimana caranya deketin lawan jenis misalnya, kayak gitu. Jadi mungkin karena itu fundamentalnya, karena memang kalau kita tadi pakai sudut pandang kapitalisme ya, mungkin karena kita udah nggak punya waktu ya, dihabiskan waktu, dan kita nggak bisa fokus sama diri sendiri, kita nggak punya waktu buat diri sendiri, which is buat self development gitu ya. Nanti mungkin bakal kita bahas juga di konten ya, kita udah nge-backlog tadi soal alienasi gitu ya. Jadi mungkin perseners kalau di dalam teori disebut alienasi gitu ya, dimana kita nggak punya waktu lagi nih, kita kehilangan diri sendiri istilahnya kayak gitu. Ya udah, jadinya kita susah nih buat belajar hal-hal lain di luar sana gitu ya, termasuk bagaimana caranya buat bisa bersosialisasi, buat bisa deketin pasangan dan lain-lain. Kalau faktor lain ada nggak Van? Selain dari sistemik kayak gini, dari sistem gitu. Kalau as individual gimana menurut lo? Sebenarnya ya simple sih, orang kan nggak punya waktu dan mungkin juga nggak punya kemauan, mungkin juga nggak tahu, mungkin juga apa ya udah tahu tapi males, kayak gitu-gitu sih Yok. Ibaratnya gini deh, kita masing-masing kan pasti punya temen lah, nggak cuma editor gitu, nggak cuma si Adi gitu kan yang mungkin ngenes gitu, orang nge-branding dia. Gitu. Iya kan, bisa jadi ada banyak orang di luar sana dan Pasti. kalau kita mau nyalahin individu orangnya ya bisa jadi emang karena males, emang karena banyak lah pokoknya. Tapi ya again di 1% kan seperti yang biasa gue bilang ya daripada kita fokus ke nyalah-nyalahin, emang gimana sih gitu. Ya pasti kalau faktor males, faktor ada duit tapi nggak di-spend ke sana tuh pasti adalah gitu karena merasa bukan prioritas dan sebagainya gitu. Ya itu sih mungkin yang jadi pertanyaan adalah gimana solusinya kalau buat individu mungkin gitu sih kalau menurut gue karena kalau ngomongin faktor individu ya gue yakin pasti banyak lah faktor yang males bukan prioritas ya gitulah pokoknya intinya dari individunya sendiri kan yang tapi mungkin ya kalau tadi soal males dan mungkin nggak fokus ke diri sendiri, mungkin ada aja argumen ya itu kan mungkin karena struktur tadi gitu bang, itu kan karena kapitalisme bang, jadi orang-orang pada males gitu. Tapi kalau gue concern gitu ya, kalau gue concern lagi, ya kita mungkin punya pilihan lain dong buat gak males gitu. Kita punya pilihan lain dong buat belajar. Kita punya satu sistem lagi yang disebut time management nih gitu kan. Ya mungkin 9-5 kita dihabiskan buat bekerja misalnya. Atau mungkin ya malam-malam ya lu nonton video 1% misalnya. Atau mungkin lu belajar hal-hal lain gitu ya. Which is ya buat belajar bersosialisasi mungkin. Atau mungkin untuk mencari pasangan, kayak gitu. Jadi mungkin kita juga udah punya pilihan buat gak males dan buat berkembang gitu. Mungkin kalau concern gue kayak gitu ya. Selain struktural tadi ya. Selain sistem tadi yang ribet. Yang memang dari sananya ya memang kita udah hidup dalam sistem seperti itu. Mungkin itu ya dalam sisi pragmatis ya Van. Ada komentar Van? Oke, bener sih. Jadi ya ibaratnya kalau dari sisi sistemik ya seperti itu kan kita hidup di zaman seperti ini. Tapi apa iya lu mau teriak-teriak doang gitu kan atau kayak mengeluh doang ya enggak juga kan. Kalau 1% ya memang ya udah lu ada masalah bisa jadi salah lu bisa jadi salah sistem nggak peduli lah salah siapa ibaratnya kan. Ya udah sekarang tapi mau gimana gitu. Iya. Jadi intinya kita masih punya pilihan lain buat berkembang ya. Intinya seperti itu dan kita juga udah punya kurikulum ya. Jadi teman-teman silahkan tadi buat belajar dan coba bisa cek di video YouTube kita ya. Dan ini Van, mungkin gue bisa ini ya. Mungkin kita bahas fenomena di luar sana deh. Banyak banget nih. Terutama ini ya. Jaksel gitu ya. Jakselian gitu. Banyak hubungan-hubungan yang memang mungkin bukan gak make sense ya. Tapi mungkin di luar kebiasaan kita gitu. Bukan kita sih mungkin ya buat teman-teman gitu ya kayak istilah FWB-an kayak gitu. Atau istilahnya soulmate kayak gitu atau mungkin platonic love. Itu gimana Van? Kalau menurut lu gimana melihat banyaknya istilah-istilah buat hubungan kayak gitu lah. Mungkin bisa dibahas dari FWB dulu deh. Gimana? Lu melihat
faktor itu atau kasus itu gitu. Ya again, kalau tiap orang kan punya moral moral kompas beda-beda. Ketika kita publish FWB pun kan banyak yang ya udahlah terserah orangnya. Atau ada juga yang sebaliknya gitu. Jangan nih ini melawan moral dan lain sebagainya, ya itu Ya. sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing ya. Ya. Ibaratnya kalau lu punya moral kompas tertentu ya udah. Tapi kalau menurut gua pribadi sejujurnya ya, gua prefer yang jelas sih gitu. Jadi kalau gua boleh milih, gue bisa menyarankan memang lebih enak itu ya monogami yang biasa. Ya. Tapi again, itu pilihan orang. Kenapa? Karena ya dengan lu punya hubungan yang sehat, yang jelas, kayak enak aja sih untuk evaluasi dan lain sebagainya gitu. Memang yang susah adalah nyari the right one kan. Tapi again, kalau lu udah punya self awareness yang bagus, termasuk juga pasangan lu, maksud gue daripada lama-lama ya udah mendingan jelas aja pacaran atau mungkin langsung ke nikah. Tapi again ya it needs proses. Gue juga nggak pro yang nikah muda dan lain sebagainya. Even though gue nikah muda gitu, itu butuh proses, butuh uang, banyak lah, butuh aset yang banyak. Bukan hanya masalah uang, tapi juga masalah ya emosional dan lain sebagainya. Tapi gue memang suka sih dengan konsep tradisional gitu. Gue pribadi karena itu memperjelas peran lu. Peran orang bisa beda-beda, tapi gue memang suka dengan peran yang tradisional tapi fleksibel. Jadi misalnya enaknya di hubungan tradisional yang memang pacaran jelas, gak FWB dan lain sebagainya adalah lu jadi bisa punya pasangan yang tetap kan. Dan itu juga nggak bahaya buat kesehatan kayak gitu-gitu. Terus juga lu bisa evaluasi terus-menerus, lu bisa konseling bareng, lu bisa berkembang bareng. Itu menurut gue lebih enak sih. Di zaman sekarang di mana godaan banyak dan lain sebagainya. Dan itu juga yang tradisional ini tidak melawan moral, at least standar moral yang memang mayoritas bangsa Indonesia kan, kayak diomongin tetangga dan sebagainya. Gue sih prefer yang seperti itu ya, yang pragmatis aja. Betul. Jadi mungkin kayak gini kali ya, simpelnya, oke, lu punya pilihan buat itu, tapi coba lihat untung ruginya, coba lihat baik buruknya gitu. Maksudnya pilihan ya ada di tangan lo, cuman sebaiknya lihat nih kira-kira misalkan lu pengen FWB ya, friends with barokah gitu. Friends with benefit. Coba lu lihat dulu ruginya apa kayak gitu dan untungnya apa seperti kayak gitu. Jadi mungkin tadi ya Evan mungkin arahnya ke sana juga kayak gitu. Gini Van, ini kan kalau dalam kasus gitu ya. Kalau misalkan gue ngelihat di luar-luar sana dan mungkin teman-teman gue gitu ya. Soal hubungan kayak gini. Kita tuh cenderung sekarang punya kategori gitu Van. Punya circle gitu. Bahkan lu sendiri circle gue nih, lu circle A gue nih gitu. Kalau temen gue yang di Depok tuh, dia circle B gue tuh. Atau ada lagi temen FWB gue ya, dia circle C gue. Nah menurut lu gimana, itu penting gak sih punya kategori kayak gitu gitu. Jadi kita punya batasan terhadap orang gitu. Oh circle A ya udah gue jadi A, circle B gue jadi B, circle C jadi C gitu. Menurut lu gimana? Oke. Kalau menurut gue pribadi sebenarnya ya kalau ngomongin soal circle ya dan sikap kita yang berbeda-beda, jujur dalam hal teori kayaknya gue belum baca banyak, tapi yang jelas kayaknya banyak yang seperti itu ya, dari klien-klien gue ketika mentoring dulu itu banyak banget sih yang kayak gitu. Dan ya selama masih berguna, selama masih ini ya fine gitu. Ya you are fine kalau misalnya itu gak bikin lu gak nyaman gitu. Kayak misalnya di tongkrongan satu lu jadi formal ibaratnya kan, tongkrongan dua lu jadi ngabers gitu, tongkrongan tiga lu jadi personanya beda lagi. Menurut gue sih gak masalah ya. Yang kayaknya masalah adalah kayaknya sih ya kalau menurut gue ketika lu faking, palsu. Sebenarnya kalau lu nyaman dengan itu, kalau menurut gue nggak masalah. Oke. Yang jadi masalah adalah ketika lu melakukan sesuatu, terus itu jadi berdampak buruk sih. Entah buat lu ataupun teman-teman lu, dan pada akhirnya lu akan menyesal. Ibaratnya gini deh, lu masuk ke circle tertentu, misalnya harus bawa BMW atau harus ngerokok gitu. Tapi lu sendiri tahu bahwa itu tuh misalnya jelek gitu kan. Terus lu tetap melakukan itu ya dengan lu tahu segala resikonya. Tapi setelah lu dapet resiko itu, terus lu nyesel gitu, ya berarti lu salah gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Kalau lu udah sampai menyesal dan gak menerima resiko dari yang lu lakukan itu. Ya mungkin gue jadi ingat ini ya, terlalu naif kalau kita harus menyesuaikan banyak, bukan menyesuaikan tapi menyenangkan banyak orang gitu ya. Gue pernah dalam ini ya, kalau boleh cerita, gue pernah dalam kondisi kayak gitu loh. Gue punya banyak circle dan harus bisa menyenangkan mereka semua, dan itu capek gitu. Dan mungkin teman-teman perseners dan Gen Z di luar sana juga mungkin pernah merasakan hal yang sama juga. Kalau kita punya banyak circle gitu ya, ada circle A, B, C gitu, dan kita harus bisa
seimbang di sana gitu ya. Itu gimana caranya supaya kita bisa punya meaningful relationship di sana? Gimana caranya kita punya hubungan yang bermakna di banyak circle kayak gitu? Gimana sih caranya kita bisa punya hubungan yang baik dan bervalue gitu? Sedangkan kita nggak bisa nyenengin semua orang. Nah menurut tuh gimana tuh? Oh, I see, I see. Intinya gimana cara punya banyak temen kali ya? Ya punya banyak teman dan tapi temannya itu ya bener-bener ya meaningful dan bervalue buat kita. Sometimes kita kan nggak bisa tuh. Kita kadang-kadang temenan sama orang kayaknya gue nggak klik sama dia nih. Nah gimana caranya kita bisa menyortir itu gitu? Gimana caranya kita bisa punya hubungan yang baik dan bervalue sama circle tadi? Sebenarnya kalau menurut gua kayaknya untuk ini mesti tahu teori pertemanan kali ya. Pertama itu. Jadi kayak mungkin para perseners ini, lu yang ngedenger nih harus tahu sebenarnya kenapa sih lu bisa berteman dekat sama seseorang dan kenapa lu nggak bisa. Dan kalau nggak bisa mau dipaksa nggak? Kan dipaksa bisa dengan ya faking atau apa. Ya well selama itu lu nyaman dengan itu kan sebenarnya ibaratnya gini kalau lu introvert, kalau kita nyuruh orang buat yaudah lu senyamannya lu aja, nanti orang malah nggak berteman karena nyamannya sendiri. Terus nanti jadi masalah kan gitu. Jadi kalau gue mungkin bukan ngomongin soal nyaman atau capek, karena mungkin beberapa dari lu ya bisa jadi introvert atau apa yang bisa jadi bakal gampang capek. Sometimes it's hard making friends, kadang susah di awal-awal bisa jadi kalau nggak terbiasa gitu ya. Ya betul. Dan bisa jadi butuh usaha buat lu yang memang butuh temen dan nggak pernah berteman ibaratnya. Jadi kayak gua nggak merekomendasikan untuk lu stay di zona nyaman. Nah tapi gimana ngebedain zona nyaman ini dengan yang memang nggak cocok atau yang memang jangan ditemenin deh gitu. Nah itu kan pertanyaannya. Nah jawabannya adalah sebenarnya tadi indikatornya mungkin lebih ke kalau menurut gua lebih ke lu coba analisis dulu sih diri lu sendiri gimana Ya lu tuh betul. pengennya temen yang seperti apa. Ya ya. Kalau dari gue sih mulai dari sana ya analisis diri dulu lu pengennya teman seperti apa dan habis dianalisis ini sama kayak marketing sih sebenarnya. Lu kan udah punya persona nih, persona yang lu pengen jadi temen. Nah kira-kira orang seperti itu lu bisa carinya di mana? Lu Oke. bisa lihat minatnya kemana aja. Lu bisa lihat orang kayak gitu sukanya diapain. Kalau misalnya lu udah tahu semua itu ya lu bisa berteman sama basically siapapun sih dan ini bisa berguna juga dalam kehidupan mungkin lu jadi sales, jadi apa ya itu bisa berguna sih. Ya ya. Jadi sebenarnya ini ya, mungkin sederhananya gini. Mungkin sebelum kita bisa nyari kesenangan di luar gitu ya, which di sosial, mungkin kayak kita penting juga buat bisa tahu siapa diri kita gitu ya. Kita punya self aware yang bagus dulu. Tadi mungkin kalau kata Evan ya, kita tahu kira-kira goals kita tuh apa. Terus mungkin kesenangan kita apa. Jadi kita bisa menyesuaikan circle yang ya udah sesuai dengan diri kita. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sebelum kita, kalau gue sih ya, gue pribadi kadang kayak gitu juga. Kadang gue untuk menilai circle yang mana yang cocok buat gue itu justru oke mungkin ada yang asik gitu ya. Sometimes kita dapat circle yang asik, cuman belum tentu sesuai dengan goals gue. Ya kadang gue sepragmatis itu gitu. Kalau misalkan memang nggak sesuai dengan goals gue ya, ya udah kenapa gue harus punya apa ya? Ibaratnya kenapa harus gue invest di pertemanan yang seperti itu? Makanya itulah pentingnya buat self awareness, buat tahu kita goals kemana, tahu kita siapa dan kita bisa klik sama si circle yang bakal kita pilih gitu. Nah, apakah lu juga termasuk orang yang kayak gitu, Van gitu? Apakah memang itu penting gitu supaya untuk mengetahui diri sendiri dulu baru bisa keluar gitu? Menurut lu gimana? Penting banget sih kalau menurut gua ya. Meskipun again tadi juga mungkin kalau si perseners ini ngedenger soal goals gitu ya. Kayak seakan-akan pertemanan tuh bener-bener transaksional gitu. Padahal sebenarnya pertemanan juga ya goalsnya bisa jadi ada yang nyantai, ada yang apa. Jadi mungkin gua mau clarify di sana dulu bahwa goals itu gak selalu tentang kepentingan lu pengen duit berapa, lu pengen ini berapa. Kadang value-nya tuh nggak di sana. Kadang value-nya lu pengen orang lu kasih sesuatu gitu ya, lu kasih sesuatu dan it makes you feel good, itu ngebantu orang itu ya itu juga sebenarnya bisa jadi suatu goals. Jadi gua mau clarify di sana dulu. Balik lagi ke tadi, fokus ke dalam diri lalu keluar bener banget sih. Karena kalau lu nggak tahu diri lu sendiri, kalau lu nggak tahu kondisi lu, kemungkinan besar ya nanti lu bakal sering gak cocok sama orang. Lu juga nggak tahu market lu di mana. Market lu tuh as in kayak orang-orang yang setipe kayak lu tuh di mana lu mungkin nggak bakal tahu. Bisa jadi juga lu mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus juga. Karena lu gak sadar itu tuh misalnya jelek gitu. Ya itu makanya ada orang yang toxic relationship terus-terusan. Ada orang yang ya udah dengan kebiasaan seperti itu terusan putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Tapi nggak pernah nyadar bahkan sampai akhir hayat hidupnya gitu. Ada juga kok yang seperti itu dan ya udah gitu kalau misalnya kayak gitu kan
berarti nggak belajar dari kesalahan ya, nggak belajar sama diri sendiri. Iya, betul. Ini mungkin nyambung bagaimana caranya kita bisa ini ya, fokus ke orang lain gitu. Ini soal pasangan mungkin ya. Ini ngaruh ke soal pasangan gitu. Kadang-kadang kita ngerasa, oh caranya dapat pasangan tuh begini triknya A, B, C dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya setelah gue sadar gitu ya, dan mungkin gue juga ngelihat di konten 1% gitu ya, justru ya bagaimana kita fokus ke diri sendiri dulu gitu. Kalau misalkan kita udah punya self knowledge yang bagus, self awareness yang bagus gitu ya, itu mungkin lebih oke sih buat bisa dapetin ini contohnya buat ini ya, pasangan dan lain-lain kayak gitu. Gue juga kayak gitu sih dulu pas gue single gitu ya. Sebenarnya cara yang baik ya, ini praktikal ya. Kenapa nggak fokus sama diri sendiri dulu gitu. Ya ini mungkin juga ditulis di blognya Evan sih. Gue belajar dari blog Evan juga ya. Dulu ya gue belajar setahun lalu dan sekarang gue terapkan gitu. Ya ivandi.hainurahim.com ya. Ya. Ya, di sana ada tulisan dia bilang ya fokus ke diri sendiri dulu. Jadi kalau misalkan lo udah punya self awareness yang bagus, ya udah cinta akan datang gitu. Yoi. Orang akan datang gitu dan gue percaya akan hal itu sih. Jadi itu mungkin bisa ini ya saran dari gue kayak gitu. Dan mungkin gue lanjut ya. Ini soal bagaimana kita bisa menciptakan meaningful relationship. Ada nggak sih Van mindset yang harus dibangun gitu ya? Atau mungkin ukuran meaningful tuh seperti apa gitu? Dan mindset kita tuh harus kayak gimana untuk bisa mencapai meaningful relationship itu gitu? Mungkin lo bisa sharing nggak? Oke. Again, meaningful. Ini jadi filsafat. Tapi kalau meaningful sendiri didefinisiin ya mungkin bakal beda-beda ya. Balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau menurut gua biar ini gampang nih ya, bisa praktikal buat dipelajari orang-orang. Menurut gua sih meaningful ya, lu nyaman pertama. Tapi nyaman bukan berarti lu nggak bisa keluar dari zona nyaman dan berteman dengan orang baru gitu ya. Terus lu menolak ketidaknyamanan kenalan, enggak gitu. Tapi it means lu nyaman mencoba sesuatu meskipun itu nggak nyaman buat lu, atau lu sesuai lah sama si orang ini gitu. Maksudnya nyaman tuh kurang lebih seperti itu, sesuai lah dengan prinsip lu. Kayak misalnya lu nggak pernah nih seumur hidup lu nggak pernah ngerayain ulang tahun orang lain. Terus lu pengen misalnya dirayain gitu kan. Kan ini sempat viral dan kita sempat posting juga tentang ulang tahun nggak dirayain, dilupain gitu. Ya lu coba berteman sama orang seperti itu dan lu coba melakukan hal yang lu nggak nyaman. Oke. Itu kan sebenarnya nyaman dengan ketidaknyamanan kan. Explore ya. Jadi kayak lu memang prinsipnya explore, lu menemukan si teman yang baru, mungkin gak nyaman, tapi ya itu adalah prinsip lu. Nah itu jadi nyaman, maksud gue tuh seperti itu. Pertama lu nyaman, yang kedua selain nyaman adalah ya lu berkembang bareng sih. Jadi ketika lu berteman, bukan jadi lu jatuh bareng gitu ya, atau bukan jadi kayak lu berteman tiba-tiba lu jadi mabok, ngerokok gitu dan sebagainya yang awalnya gak pernah gitu. Ya. Itu menurut gue udah bad influence ya kalau udah kayak gitu, karena ya itu jelas merusak tubuh lu dan lain sebagainya gitu. Ya itu cuma contoh kecil aja ya. Banyak juga contoh lain, misal udah berteman tiba-tiba diajak investasi bodong lah apalah. Banyak lah gitu kan yang kayak gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu gitu. Jadi yang kedua adalah berkembang bareng sih. Ketika lu nyambung, lu jadi makin maju gitu, bukan jadi makin mundur. Ya. Berkembang bareng gimana nih Van? Mungkin banyak orang yang nanya kan. Berkembang bareng itu ya sebenarnya sesimpel lu lihat kurikulum 1% aja. Nah ketika lu berteman dengan si orang ini, kira-kira lu naik dalam kurikulum atau malah nurun? Kalau misalnya lu berteman sama orang, terus lu tiba-tiba nggak punya dana darurat karena uangnya lu pakai buat nongkrong dan lain sebagainya yang mungkin nggak sebermanfaat itu. Bukan nggak sebermanfaat itu sih, ya nongkrong kadang bermanfaat, tapi misalnya malah menguras tabungan lu, bisa jadi itu jelek buat lu sih. Bisa jadi lu mungkin ya fokusnya mending nyari duit dulu baru berteman lagi sama circle yang itu. Jadi maksud gua berkembang bareng tuh jangan sampai lu jadi menurun gitu life skill lu yang udah di kurikulum atas, tiba-tiba gara-gara pacaran sama orang tertentu, gara-gara berteman sama orang tertentu malah jadi ke bawah lagi gitu kan. Oke, Van dikit deh Van, ini dikit aja dan mungkin bisa ada ini ya penjelasan sederhana gitu. Kita bisa lihat kita berkembang gitu ya dan naik step itu menurut lu kayak gimana? Berkembang itu kalau menurut gue ya misalnya kita level 1 nih ya. Gue adjustin sedikit kurikulum 1% in case ada yang nggak ngerti ya. Jadi kita tuh 1% punya kurikulum ada level 1, 2, 3, 4. Level 1 itu simpelnya ya survival needs. Intinya lu punya pemasukan, uang gitu kan. Terus lu sehat dan lain sebagainya. Level 2 itu masalah resiko. Lu punya dana darurat gitu kan. Lu punya asuransi, financial planning. Planning resiko lah, lu siap-siap P3K di rumah dan lain sebagainya. Nah level 3 adalah ya mental health dan lain sebagainya. Intinya happy, healthy, produktif,
Dan level 4 adalah lu punya bisnis, punya aset, punya dana pensiun gitu. Nah, ketika lu berteman sama orang, misalnya lu level 1, lu berteman sama orang level 1 juga. Terus lu jadi level 0 karena ketika lu berteman sama dia, lu mabok gitu. Level Mabok nol. terus gitu kan. Iya kan Level nol. jadi nggak punya duit gitu. Terus banyak Iya, hutang. iya, iya. Itu kan jadi minus kan gitu. Nah, itu jelek. Nah, yang bagus itu lu level 1 ketemu yang level 1 lagi atau level 2 mungkin. Atau lu Iya. level 2 ketemu yang level 1 ya bebas lah. Tapi jarang sih orang level 1 bisa berteman sama level 4 deket banget tuh. Gue jarang ngeliat sebenarnya gitu. Karena biasanya pertemanan ngomongin value kan. Iya, Baik betul. secara langsung maupun gak langsung. Tapi anggap aja lu level 2, lu berteman sama level 3. Kalau bisa lu berteman sama ini, yang level 3 teman lu naik jadi level 4 karena lu bantu. Yang lu level 2 lu naik jadi level 3. Jadi kayak jangan sampai lu berteman duit lu habis gitu. Ya kalau banyak duit sih mending ya. Tapi kalau misalnya nggak ada duit kan jadi malah buruk buat lu gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Yok. Oke. Jadi teman-teman sebenarnya ini kita bahas kurikulum ya. Jadi teman-teman juga bisa ngakses nanti ya selain di deskripsi dan di channel-channel kita di Instagram kayak gitu. Jadi tadi intinya sih pertama ya pengen punya meaningful relationship gitu ya. Mungkin kalau ukur tadi ya kita nyaman dengan proses gitu ya. Kita nyaman dengan circle tersebut dan kita tahu itu bakal bisa bikin kita berkembang gitu ya. Dan berkembang yang dijelasin sama Evan ya tadi berkembang secara kurikulum tadi gitu. Dan teman-teman silahkan lihat kurikulum kita ya di Instagram kayak gitu. Ini mungkin terakhir ya Van. Pasti ya banyak banget hambatan gitu. Mungkin lu pernah dengar ngerasa kayak kita mungkin banyak orang juga yang udah berteman lama gitu ya. Mungkin 3 tahun, 4 tahun. Tapi ternyata itu bahkan gak cocok kayak gitu. Atau mungkin banyak banget hambatan-hambatan dalam pertemanan gitu ya. Sesimpel lu gak nyambung gitu. Atau tiba-tiba kok gue gak ngeklik sama dia, kok tiba-tiba goalsnya ke sana gitu ya. Sesimpel kayak gue aja. Atau mungkin Evan juga ngerasain kita habis lulus kuliah gitu ya. Atau mungkin ketemu circle baru gitu. Yaitu harus nyortir circle lagi, harus berteman lagi sama circle baru. Nah, gimana lu melihat pandangan ini gimana? Apakah memang ini hal wajar kah? Atau memang lu bisa nyaranin lagi solusi praktisnya gitu? Kalau memang kita ternyata memang harus selektif gitu. Atau mungkin kita harus meninggalkan circle lama. Kayak gitu, Van. Mungkin bisa dikasih pandangan, Van. Oke, kalau ngomongin soal ibaratnya makin tua, circle kita makin dikit atau circle kita berubah, menurut gue wajar sih. Karena ya personality kita berubah, goals kita berubah, mungkin bisa jadi kita juga udah naik level yang tadi gue bilang. Kayak betul. ini realita yang mungkin bisa dibilang busuk atau kayak menyedihkan kali ya. Menyedihkan sih, tapi Gimana? again lagi-lagi kalau orang levelnya misal lu level tinggi, biasanya lu akan cenderung berteman dengan yang levelnya setara. Oke. Jarang gitu orang yang level tinggi temenan sama yang bawah. Bisa jadi, yok lu mungkin ketika lu meninggalkan circle yang dulu, mungkin gua nggak bilang ini selalu benar tapi ya, bisa jadi ada teori lain, correct me if I'm wrong, tapi sejauh dari yang gua baca biasa gitu. Jadi kita tuh cenderung nyari yang selevel, baik dalam pasangan ataupun pertemanan. Oke. Kalau lu ngerasa lu nggak cocok sama circle itu, bisa jadi either lu naik level atau lu turun level gitu. Atau temen lu yang turun level, lu naik level. Ya gitulah pokoknya makin jauh gapnya. Penyesuaian ya. Jadinya kulturnya jadi nggak masuk gitu. Atau entah naik levelnya secara vertikal ya, atau secara horizontal gitu. Lu mungkin makin jauh, yang awalnya tinggal di Malang bareng, jadi yang satu di Bandung, yang satu di Bali gitu kan. Nah mungkin secara horizontal atau secara vertikal, biasa gitu. Entah lu naik level atau lu menjauh aja emang secara horizontalnya. Iya ya. Karena mungkin ketidakcocokan itu banyak ya. Dan mungkin ya terjadi juga gitu. Sesimpel mungkin ketika knowledge lu sudah berubah gitu. Atau pandangan lu sudah berubah. Atau sesimpel obrolan lu aja. Ternyata lu dulu misalkan ngobrolin A sama teman SMA lu gitu. Saat lu ketemu lagi di sekarang, di waktu sekarang, oh ternyata udah beda gitu ya. Entah dia yang lebih jago gitu. Bukan jago ya. Maksudnya entah dia yang memang sudah levelnya di atas. Atau mungkin dia memang punya fokus yang berbeda. Bener-bener. Kan bener kayak gitu ya. Tapi, Jadi lu kan ada pengalaman yok. Bener gak yang gue bilang? Dari pengalaman lu sih. iya sih gue beberapa karena gue ini ya gue cukup selektif gitu karena kadang-kadang bukannya gue sombong atau gimana Van ya gitu. Tapi kayak gimana ya kalau gue nggak nyaman tuh gimana gitu. Apakah gue memang harus memaafkan diri gue sendiri gitu ya. Kadang-kadang kalau gue nggak nyaman sama satu circle yang which is dulu gue nongkrong sama dia ya udah gue seadanya aja. Atau mungkin kan dalam satu circle kan banyak orang gitu ya. Mungkin ada 5 orang, ya udah mungkin gue dekat sama 1 orang di sana aja. Jadi ini terjadi di gue sih.
gue banyak mengalami proses naik turun gitu ya. Maksudnya naik turun tuh secara level tadi, kalau boleh sharing ya gitu ya. Dan memang itu ngaruh juga ke bagaimana gue bisa menyeleksi circle gue. Tapi ya bukan berarti gue bener-bener ngekat ya. Kadang-kadang gue say hi juga gitu. Kadang-kadang kalau mau nongkrong dan pengen banget ketemu ya tetap gue ajak ketemu gitu. Tapi yang tadi ya balik lagi tadi gitu. Gue setuju sama lu Van, kalau memang gak bisa berkembang bareng ya udah itu as a friend aja. Maksudnya gue nggak bakal invest banyak di sana. Maksudnya invest tuh mungkin ya gue nggak mungkin, bukan gak mungkin ya, tapi mungkin gue mempertimbangkan apakah memang gue harus kerja bareng sama dia gitu, atau mungkin jadi teman dekat secara emosional misalnya kayak gitu. Ya udah mungkin bakal saya aja. Jadi kalau gue gitu sih Pan, Oke, gitu oke. ya. Nah, ada komentar lagi nggak lo selain yang tadi gitu ya, soal bagaimana kita membangun meaningful relationship dan bagaimana kita harus melewati tahapannya gitu. Menarik sih dari pengalaman lu itu kayak bisa jadi relatable banget buat banyak orang. Jadi mungkin satu komentar lagi adalah ya ini buat perseners, buat lu yang ngerasa nggak cocok sama circle lu, coba dilihat aja secara horizontal sama vertikal. Apakah level lu ternyata udah lebih tinggi, mungkin secara knowledge atau apa, atau mungkin fokus lu yang beda banget. Jadinya kayak lu ngerasa nggak nyaman. Ya saran gue sih mungkin kalau lu udah ngerasa either lu naik atau lu turun, ya kalau lu turun of course lu mesti nyoba naik dong karena lu berarti jadi lebih jelek kan daripada dulu. Ya berarti coba lihat aspek kehidupan apa yang mesti lu solve. Tapi kalau lu udah naik, nah kalau bisa bawa temen lu ini naik gitu. Kalau saran gue sih gitu kayaknya. Tapi kalau memang dia fokusnya beda, ya udah gitu sih. Karena kadang emang ya udah juga ada orang yang butuh berproses lebih lama dan gak bisa kita paksa untuk naik atau bahkan naiknya sesuai prinsip kita juga mungkin bisa jadi bukan naik menurut dia. Tapi kalau gue sih ya kurikulum again acuannya adalah kurikulum 1%. Jadi lu juga bisa mengacu lewat kurikulum itu. Nah terus lu lihat secara horizontal ya fokus. Horizontal tuh kan kayak hal yang selera gitu kan. Berdasarkan selera kayak lu suka musik apa, lu suka nonton apa. Nah itu masih tinggal pilih-pilih berdasarkan kecocokan berbasis selera tadi. Bisa film, musik atau Ya, apapun ya, ya, ya. Oh. yang lo omongin. Mungkin itu saran gue buat perseners kali ya. Jadi mungkin cara wise-nya kalau berdasarkan prinsip 1%, kayaknya enaknya lu bawa temen lu naik, lu juga naik juga, Ya. atau ya udah kalau memang dia masih berproses, masih belum bisa, ya udah aja berarti belum cocok aja. Belum cocok ya. Ya udah lu bisa temenannya berarti rada dikurangi karena gak bisa maksa orang juga kan. Masa Ya. kayak kita mau maksa lu harus bisa skill ini, lu hayu bareng gua apa maksudnya bikin Iya, bisnis bener ya. apa gitu. Bisa jadi Iya, bisa jadi bener. juga nanti kalau kita maksa mungkin hasilnya nggak sesuai juga kan. Jadi ya, Betul, malah berantem ya. iya gitu. Bisa jadi, oke. Ini satu lagi Van ya, karena mungkin ini bakal jadi kesimpulan. Ini gue bakal ngutip quotes ya, yang mungkin bisa jadi quotes favorit kita. Play long term games with long term people. Jadi gimana? Apakah memang kita harus long term gitu ya dalam melihat sebuah circle atau pertemanan? Menurut lu gimana? Dan long term games tuh kayak gimana dan long term people seperti apa gitu? Mungkin bisa sederhana aja gitu. Pengen jawab yang gak sederhana lagi gue. Oh ya udah silakan kalau kayak gitu. Kirain lu bakal mengerjakan sesuatu abis ini, tapi silakan kalau Iya misalkan mau sih. yang rumit. Pengen nongkrong sih sebenarnya. Oh gitu ya, silakan. Iya, sebenarnya kalau jawaban yang mungkin gue medium kali ya, gak sederhana nggak juga terlalu ribet. Tapi intinya long term game tuh kan sebenarnya ngebahas soal lu bisa berhubungan long term gak sih dan saling menguntungkan dalam jangka waktu lama gak sih? Kan Ya. sebenarnya kayak gitu. Nah, Ya. cara buat long term adalah lu jangan menyakiti satu sama lain kan sebenarnya. Jadi ya lu jujur dan lain sebagainya. Ya, kalau ngomongin soal antar pedagang, ya lu nggak nge-markup harga. Kayak barusan gue baru servis AC kan gitu. Mungkin kalau abang servis AC-nya ternyata gue tahu lah dia markup harga gede banget. Ya gue nggak bakal ini kan nggak bakal mesen lagi, ya kan. Ya. Sementara kalau tadi abang AC yang ngelayanin gue itu ternyata jujur, maksudnya adalah dia ya udah misalnya beli barang 50.000 dia nggak markup, ya gue akan respect itu dan gue akan hire dia lagi, bahkan gue akan rekomendasiin dia ke circle gue yang lain yang butuh AC, lu ke orang ini. Nah itu sama sebenarnya dalam hal pertemanan. Long term game itu hubungan lu bisa jangka panjang dan lu nggak merugikan satu sama lain. Jadi jujur, terus lu kayak ketika ngajakin sesuatu ke dia bener-bener serius. Terus yang ketiga juga ya memang dianya juga serius juga. Nah ketika lu sama-sama serius, ya udah itulah long term people. Dan ketika lu play long term game bareng dia mungkin untungnya di awal sedikit. Yang tadi kan kayak si tukang AC tadi. Mungkin si tukang AC ini untungnya di awal dikit.
Tapi kalau dia bikin long term people-nya jadi banyak, orang-orang kayak gue yang merekomendasikan banyak, ya dia bakal jadi juragan AC dong. Iya, Iya iya, kan? iya. Mungkin Betul, orang-orang betul. yang nggak maju-maju adalah orang yang bisa jadi nge-markup harga, terus jadinya short term game, short term game. Sorry. Sorry, maksudnya kasarnya mungkin perhitungan kali Van ya. Maksudnya udah hitung-hitungan di awal gitu, bener gak sih? Gue nggak tahu apakah itu tepat atau enggak ya. Tapi Mm. bisa jadi sih, bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi gue nggak tahu konteksnya tepat atau enggak. Cuman dalam konteks ini kan kalau gue analogiin sebagai tukang AC, si tukang AC-nya itu ibaratnya di awal aja udah lu pengen ngambil keuntungan gitu sebanyak-banyaknya Ya, buat diri lu sendiri. Padahal yang bagus kan sebenarnya adalah ya udah sedikit-sedikit aja. Dan itu juga ya, prinsip 1% kan. Satu ya, persen lebih baik setiap harinya. Jadi kayak ya. yang awalnya Long term ya. iya, yang awalnya si tukang AC itu cuma dapat 10.000 perak, terus nanti gua rekomendasiin jadi dapat 20.000, nanti dari 2 orang ngerekomendasiin jadi dapat 4, Betul. dia dapat 8, dia dapat 16. Meanwhile si tukang AC yang selalu morotin orang itu ya lama-lama orangnya habis juga. Ya jadi nggak punya temen nih ibaratnya kalau gitu sih. Kurang lebih seperti itu ya. Dikaitkan dengan tadi Iya, tuh iya, Bang. iya, iya. Oke, lu mungkin nggak dapat nominal, tapi lu kasarnya dapat value dan aset gitu ya. Mungkin kalau dari contoh tukang aset tadi, asetnya adalah ketika lu rekomendasiin dia ke orang lain. Bener kayak gitu kan? Yes, benar. Ya. Oke, oke. Jadi itu ya teman-teman, pentingnya kita bermain long terms ya, long terms game and long term people kayak gitu. Kiki nanya di kolom chat ya, apakah ini berlaku dalam hubungan romansa? Sebenarnya sama aja sih gitu. Bahkan gue nggak tahu Van ini buruk apa enggak ya. Cuman gimana? Maksudnya gue long term, cuman kadang gue ngelihat hubungan romansa pun kayak transaksi gitu. Kayak investasi juga gitu. Jadi seberapa banyak kita ya effort gitu ya. Ya dia pasti bakal effort lagi ke kita dong gitu. Gue tuh melihat kayak gitu dalam hubungan gitu. Kalau gue sih ya, jadi kalau misalnya gue punya hubungan romansa sama seseorang gitu ya, gue ngelihat bagaimana dia bisa invest ke gue gitu. Bagaimana ya udah gue invest balik ke dia dan bisa bikin tumbuh ya hubungan yang gue bentuk sama dia, yang gue bangun sama dia. Jadi kalau misalkan ditanya apakah ini berlaku dalam hubungan romansa, ya tentu gitu, karena gue pun sama pasangan gue ya long term game juga, dan ya gue tahu dia long term people juga. Kadang-kadang kalau red flag gitu ya, kadang-kadang kan gue bukannya judging ya, sometimes mungkin ada orang yang kayak praktis gitu kadang-kadang ya, ngerasa oh kayaknya lu kayak gini deh, berarti lu kayak gini gitu. Itu mungkin gue sortir tuh kayak gitu ya. Dan ini baik lagi ya, teman-teman mungkin punya pandangan lain, tapi kalau gue itu bakal gue sortir karena gue tahu ya mungkin gue nggak berkembang sekarang, dan mungkin dia juga nggak berkembang sekarang, tapi ya gue bisa melihat itu di masa depan gitu. Ya udah, balik lagi ke tadi, poin kedua, berkembang bareng gitu. Dan yang tadi poin ke-1 ya gue nyaman sama dia. Jadi kalau apakah ini berlaku dalam hubungan romansa, ya tentu. Dan gimana Evan yang sudah menikah? Berlaku. Karena ibaratnya gini, kalau ngomongin transaksional tuh agak, kalau menurut gue mungkin Kasar. ya kasar, mungkin Ya, agak ya. kasar kali ya. Karena transaksional tuh konotasinya mungkin lebih ke Nominal, uang. ya nominal, right? Iya, betul. Nominal bener. Tapi ada bener ya. Kenapa? Karena ya lu tukeran value kan, entah itu value dalam hal emosional dan lain sebagainya. Tapi yang jelas gue sepakat. Cuman mungkin tadi sih kalau ngomongin soal transaksional, kayaknya kata-katanya Timbal balik ya? Atau gimana? Sama aja. kayaknya kagak. Soalnya apa ya, yang kita bayangkan saat berhubungan kan, dan long term game dalam hal bisnis pun kayak masalah ikhlas sih, Yok. Paham nggak? Bukan Iya bukan sih, soal benar. transaksi. Jadi lu ngebantu orang ini tuh ikhlas gitu, paham nggak? Atau lu Iya, belum ngerti. sampai fase itu ya? Lu udah sampai fase itu belum, yang kayak lu ikhlas gitu. Dan ibaratnya gini, lu ikhlas kalau dalam hubungan kan mencintai seseorang gitu ya, atau lu ikhlas berbisnis dengan orang itu, dan lu tulus juga, lu jujur juga bahwa oke, gue ngasih deh ini ke lu, dan ngasihnya mungkin banyak. Nah, dan bayangin kalau keikhlasan itu lu balas dengan oh lu udah bayar segitu gitu, lah gue segini, tapi itu kan ngomongin transaksional, tapi kita ngomongin ikhlas kan. Kalau ikhlas kan ibaratnya lu ngasih ikhlas dalam hal bisnis, dalam hal apapun, terus si orang itu ngasih balik ke kita, entah berapapun jumlahnya, tapi yang jelas dia juga ikhlas juga. Ya kita juga bakal ikhlas ngasih juga nggak sih? Dan dalam hal relationship, kayaknya itu bisa berubah-ubah gitu value-nya. Misalnya lu, Yok, sebagai cowok di dunia patriarki ini ya, ibaratnya lu beliin istri lu rumah gitu ya nanti. Terus istri lu beliin lagi lu mobil gitu. Kan nggak setara ya misalnya. Yang satu rumah misalnya harganya 1 M, mobil harganya 400 juta. Tapi si cewek itu misalnya anggap aja cuma punya uang 400 juta. Terus lu Ya. punya uang 2 M gitu. Itu kan sebenarnya
Kalau transaksional tuh kita mungkin akan cenderung punya konotasi negatif gitu. Tapi lu paham konteksnya kan, Van? Konteksnya dapat kan? Dapat It's dapat. about return gitu, return. Tapi kan return gak cuma nominal doang, tapi mungkin bisa effortnya atau Yes, mungkin yes, yes. kesetiaannya gitu. Gue Itu maksud paham gue sih. gitu. Cuman konotasinya aja, konotasinya tadi. Gue setuju kok dengan transaksional itu, tapi Harusnya ada bahasa lain ya. bisa jadi ada bahasa lain yang kayak you're giving it your all gitu, maksimal gitu loh, dan semaksimalnya partner lu itu, gitu sih. Oke. Gue pikir cukup kali, Van, ya buat sesi kali ini gitu. Tadi kita hampir sejam loh. Lebih panjang dari sesi sebelumnya mungkin yang soal kesepian. Jadi oke, mungkin kalau bisa sumpulin sedikit ya, tadi di awal kita bahas pentingnya buat aware dulu sama diri sendiri ya. Kita paham sama diri sendiri dulu. Kita tahu kira-kira apa yang kita apa yang kita tuju gitu ya, dan apa yang kita mau, supaya kita tahu step-step selanjutnya gitu. Apa yang bakal kita lakukan selanjutnya dan keputusan apa selanjutnya yang bakal kita ambil. Terus kalau misalkan memang sudah dalam tahap individual sudah clear ya, mungkin bisa fokus ke tadi ya, gimana caranya supaya kita bisa dapat meaningful relationship. Pertama tadi Evan nyebut soal kita nyaman gitu ya. Sebisa mungkin dapat circle yang nyaman, tapi mungkin dalam untuk mencapai kenyamanan ya kita mungkin bakal dapat proses ya ketidaknyamannya gitu. Mungkin kita bakal bentrok gitu ya sama banyak circle, tapi it's okay gitu. Itu proses kayak gitu ya. Dan kedua tadi soal berkembang bareng ya, play long term games, gitu, long term people gitu ya. Berkembang bareng berarti memang lu sama-sama fokus ya. Kalau tadi di 1% ya fokus ke kurikulum dan bagaimana lu bisa berkembang naik atas gitu. Tadi juga sempat ditanya berkembang tuh kayak apa sih? Lu bisa cek di kurikulum kita, itu ada nanti mungkin di sematin ya sama Kiki, mungkin di description box juga ada, atau mungkin di Instagram kayak gitu. Oke, kira-kira gitu aja ya, karena kita mau nongkrong ini, kita kebanyakan ngomong dan kita kurang nongkrong. Kayak gitu ya. Ya silakan teman-teman nanti bisa diakses kurikulumnya di @1%official gitu ya. Dan kita bakal banyak bahas lagi ya isu-isu yang memang terjadi di kita. So, sampai ketemu di sesi berikutnya. Thank you. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1%. Untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.